Salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara-saudara berada, kita sangat bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini. Kita ada sebagaimana ada. Kita boleh menikmati hari-hari yang Tuhan sudah berikan. Dan di hari ini menjadi hari yang khusus, hari yang spesial. Setelah Tuhan sudah memberi banyak kesempatan kepada kita, kepada saudara-saudara dalam setiap tugas-tugas dan pekerjaan. Dan hari ini menjadi hari yang spesial untuk kita boleh menikmati Tuhan melalui persekutuan. Bagi Bapak Ibu yang mendengarkan tayangan ini, saudara beribadah dimanapun sudah berada, dan juga lebih khusus jemaat GPD Sola Gracia yang saya sapa. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Saya terus berdoa kiranya saudara selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saya mau berdoa sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, sekalipun hanya singkat, tapi saya percaya firman Tuhan senantiasa datang kepada kita untuk selalu mengingatkan kita. Firman Tuhan datang kepada kita untuk memberi kekuatan di dalam iman kita. Firman Tuhan datang kepada kita sebagai firman-Nya yang berkuasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan pujian dan syukur kepada Engkau untuk kasih karunia anugerah Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana ada kemurahan Tuhan. Dan saat ini kami boleh menikmati Engkau lewat kebenaran. Lewat kebenaran firman Tuhan, kami merindukan akan kebenaran firman-Mu dalam setiap kami. Sebab itu ya Tuhan, sekalipun di waktu yang terbatas ini, urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan, urapi setiap kami yang mendengarkan akan tayangan firman Tuhan ini. Dan kami percaya lewat firman Tuhan ini, kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami siap dengar kebenaran firman. Tuhan berfirman lewat hamba-Mu, Tuhan urapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau baca renungan firman Tuhan dalam kitab Matius pasalnya yang ke-15. Matius pasal 15. Saya mau baca, ini satu perikop pembacaan saudara, tetapi saya mau mengawali dengan ayatnya yang ke-33. Berkata demikian. Kata murid-muridnya kepadanya, ya, ini percakapan murid-murid dengan Yesus. Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Sekali lagi, dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 33, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Bapak Ibu Saudara, ini kisah adalah kisah Yesus memberi makan 4.000 orang. Luar biasa saudara-saudara ya. Saya mau beri judul khotbah saya, ini adalah bicara tentang tidak mustahil menjadi mustahil. Tidak mungkin menjadi mungkin karena ada Yesus. Amin saudara-saudara, karena ada Tuhan. Nah, ketika murid-murid berkata kepada Yesus dalam pelayanan pada waktu itu, firman berkata dalam tulisan di sini, ribuan orang mengikuti Yesus dalam pelayanannya. Berhari-hari mereka mengikuti Yesus dalam pelayanan Yesus. Lalu murid-murid di sini mereka berkata kepada Yesus, ini banyak yang ikut kita. Dari mana kita bisa mendapatkan roti untuk memberi makan kepada mereka yang banyak ini? Saudara-saudara, memang secara akal dan logika, bagaimana mungkin firman berkata, di tempat yang sunyi ini kita bisa mendapatkan roti dengan jumlah ribuan banyak. Saudara-saudara, dari perkataan murid-murid ini kepada Yesus, kadang juga hampir mirip seperti kita. Yang terkadang dalam benak pikiran kita, seolah bagaimana mungkin yang ini bisa, ya kan? Dengan berbagai kekhawatiran yang terkadang datang dalam kita. Apakah bisa? Apakah mungkin? Dengan berbagai-bagai pertanyaan-pertanyaan yang terkadang nggak kita temukan jawabannya. Di dalam kapasitas diri kita, saudara-saudara ya. Ketika akal dan logika kita yang bekerja, saudara-saudara. Apa kata dalam tulisan firman Tuhan di sini? Ada beberapa catatan di sini. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Saudara, Yesus sudah menyatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada mereka ini. Karena mereka butuh makan. Murid-murid mencoba dengan daya berpikirnya sendiri. Wah, bagaimana mungkin di tempat yang sunyi ini bisa ada makanan untuk bisa memberi makan kepada 4.000 orang.
Saudara-saudara, ayat selanjutnya dari pertanyaan murid-murid ini kepada Yesus, Yesus berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7. Jawab mereka, "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Yesus tanya kepada mereka, "Ini ada berapa banyak yang ada padamu roti?" Alkitab menulis ada 7 dan ada beberapa ikan kecil. 7 roti dan beberapa ikan kecil. Kalau ini menurut konteks Matius pasal yang ke-15. 7 roti dan beberapa ikan kecil. Untuk memberi makan yang sekian banyak, saudara-saudara. Apakah canggup? Apakah bisa? Tetapi firman ini yang berkata, saudara-saudara. Apa yang ada padamu dan itu menjadi modal. Ada 7 dan beberapa ikan kecil. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kadang kita ada yang ada pada kita, tapi kita tidak memberdayakan itu. Saudara-saudara. Dalam konteks ini saya mau bicara sedikit kepada perkara-perkara seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Di manakah imanmu? Di mana kepercayaanmu kepada Tuhan? Itu menjadi sebuah modal apa yang ada padamu. Yang bisa menggerakkan, yang bisa membangkitkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Iman, harap, dan percayamu kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dan saya percaya. Karena itu janji Tuhan. Ketika kita menaruh harap kepada Tuhan dengan keyakinan sungguh, dengan percaya sungguh, dan itu menjadi modal di dalam kehidupan kita, Tuhan, Kau sanggup untuk menolong saya. Dalam konteks ini dari 4.000 orang, ada modal yang ada pada mereka, roti, ada 7 roti, dan ada beberapa ikan kecil. Langkah selanjutnya apa yang Yesus lakukan dalam tulisan di sini? Lalu ia mengambil roti itu dan ikan itu dan mengucap syukur. Mengucap syukur. Saudara, hal yang luar biasa. Saya tanya kepada kita sekalian, adakah engkau bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi baik ada atau tidak ada, saudara-saudara? Saudara-saudara, ketika murid-murid coba untuk menyikapi dengan akal dan logika mereka, bagaimana mungkin? Hanya 7 roti dan beberapa ikan kecil. Bisakah itu berlipat ganda untuk menjadi 4.000 orang? Untuk makan 4.000 orang? Tetapi Yesus, dia berkata, dia mengambil dan mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada 4.000 orang. Ayat selanjutnya dikatakan begini. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Singkat, saudara-saudara, dalam konteks Matius pasal 15 ini, saudara-saudara. Tapi menjadi sebuah pelajaran penting di dalam kehidupan kekristenan, kehidupan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi dalam perjalanan hidupmu. Mungkinkah tantangan, rintangan, ujian, persoalan, pergumulan, atau mungkin engkau merasa engkau nggak punya apa-apa, tapi ada modal dalam hidupmu, menaruh percaya kepada Tuhan. Amin. Yang bisa menggerakkan sesuatu sehingga tidak ada menjadi ada. Ketika kita tahu mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ketika kita mau tahu senantiasa memuliakan akan nama Tuhan. Puji Tuhan. Sehingga mereka bisa makan dan menikmati berkat. Saudara bisa makan dan menikmati berkat, itu adalah anugerah yang Tuhan taruh, yang Tuhan berikan dalam engkau. Taulah engkau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, ia mengambil ke7 roti dan ikan itu dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan membagikan kepada mereka untuk dimakan. Sehingga secara manusia enggak mungkin, akhirnya menjadi mungkin. Karena didasari oleh ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara. Kenapa? Karena Yesus yang melakukan itu. Bukan manusia biasa yang mengerjakan itu. Yesus yang mengerjakan itu. Dan itulah yang diajarkan kepada kita adalah menaruh percaya dan beriman kepadanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Tadi di ayat awal dia berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Begitu juga kepada kita semua. Tuhan mengasihi saudara, amin.
Tuhan mengasihi saya. Tuhan tidak akan membiarkan engkau kelaparan. Itu di bagian pertama. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Dia tidak akan meninggalkan engkau kekurangan. Dia sanggup untuk mencukupkan segala berkat-berkat-mu. Amin. Firman berkata dia tergerak, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia mengasihi engkau. Siapapun engkau ketika engkau mau menaruh percaya, dia sangat mengasihi. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Sehingga firman Tuhan berkata, aku tidak membiarkan anak-anakku meminta-minta roti. Artinya dia sanggup memberi jaminan. Sebagaimana Yesus jamin 4.000 orang makan dari modal, firman berkata 7 roti dan beberapa ikan kecil. Dia jamin untuk bisa mereka menikmati dan mereka kenyang. Saya percaya pun juga Tuhan jamin, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Dia tidak hanya sekedar menjamin bicara soal roti, makanan secara jasmani, tetapi dia memberi jaminan sampai kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita terus menaruh percaya kepada Tuhan. Iman terus kita bangkitkan, maka akan menggerakkan sesuatu yang besar dalam hidup ini. Haleluya. Karena kita mau percaya, Yesus menjadi jaminan dalam hidupku. Dia pengharapan di dalam saya. Dia tahu apa yang menjadi keperluan saya. Dia yang tahu apa yang menjadi persoalan dalam hidup saya. Baik dalam kehidupan keluarga saya. Dia tahu. Tidak tersembunyi di mata Tuhan. Dia mengasihi engkau, dia mengasihi saya. Karena dia berkata, hatiku tergerak. Dan saya percaya hari ini juga Tuhan tergerak terhadap engkau. Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Di rumah saudara atau saudara di kendaraan, atau di kantor atau dimanapun saudara berada. Ketika kita mau menaruh percaya dan mau bersyukur kepada Tuhan. Seperti apa kata Tuhan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Maka dia mentransferkan kuasanya dalam engkau, dalam kekuatan Roh Kudus. Maka saya percaya ketika kita dikuasai oleh kuasanya, maka ada sukacita damai sejahtera dalam engkau. Ada jaminan dalam hidup ini. Sehingga kita tidak takut, kita tidak khawatir, ya, kita tidak cemas. Apa yang harus kami makan? Apa yang harus kami miliki? Karena Yesus sanggup memberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Mari saya mau berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini, Bapak. Ampuni kami kalau terkadang dengan akal dan logika kami yang terkadang datang dalam setiap kami. Kami khawatir, kami cemas. Tapi janji Tuhan dalam setiap kami untuk kami menaruh percaya kepada Engkau. Iman harap kami hanya kepada Engkau. Sebagaimana ketika murid-murid bertanya kepada Engkau, bagaimana untuk kami mendapatkan makanan untuk memenuhi makan 4.000 orang. Tapi Engkau Tuhan kami yang berkuasa untuk hal itu. Engkau sanggup untuk mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Demikian juga dalam setiap kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan yang beri jaminan dalam hidup kami sekarang, besok sampai selama-lamanya. Yang memberkati dengan segala berkat-berkat perjanjian Tuhan. Baik berkat jasmani terlebih berkat Tuhan. Hamba serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Tuhan yang tolong. Belas kasihan Tuhan jadi bagian setiap jemaat. Sehingga tidak ada dalam kehidupan kami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Karena Kristus ada dalam hati kami, dalam kehidupan kami, menguasai kehidupan kami, hidup pribadi dalam kehidupan keluarga. Karena kami mau menaruh percaya dan kami mau bersyukur kepada Tuhan yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Hamba berdoa berkati jemaat-Mu, jasmani, rohani, kesehatan dan kekuatan, perlindungan yang dari Tuhan jadi bagian mereka. Berkati dalam setiap usaha, pekerjaan dan aktivitas mereka. Kami percaya berkat-berkat Tuhan berlimpah dalam hidup mereka. Dan kami percaya mereka umat-Mu terus mau bertumbuh. Kami terus mau bertambah di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan semua umat-Mu dalam tangan-Mu. Dan lebih khusus juga jemaat GP di Sola Gracia dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun berkat atas setiap semua kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun saudara berada. Amin.